Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, coba ketua kelas pimpin dulu doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, coba kita lihat dulu di sekitar kita, mejanya sudah rapi atau belum. Kalau masih belum rapi, rapikan dulu. Kemudian coba cek di bawah, di dalam lacinya masih ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, segera dibuang karena dapat mengganggu proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah semua? Baiklah, Ibu akan cek kehadiran kita. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke. Anak-anak Ibu masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, tentang tanggung jawab warga negara. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang globalisasi. Sebelum Ibu jelaskan materi kita, pembelajaran kita pagi hari ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, kita dapat menemukan apa itu globalisasi. Kemudian, tujuan yang kedua, kita dapat menyebutkan contoh globalisasi yang ada pada negara kita. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif pada globalisasi. Kemudian, tujuan yang terakhir yaitu kita dapat menentukan bagaimana cara kita menghadapi peristiwa globalisasi yang kita ketahui pada saat ini. Nah, sebelum Ibu jelaskan materi lebih dalam, coba kita bentuk kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 5 anggota. Sudah semuanya? Sudah? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan peristiwa globalisasi yang ada di negara kita. Nah, anak-anak perhatikan ya apa saja yang terdapat dalam video ini. Apa saja ya macam globalisasi budaya? Perhatikan baik-baik ya. Ayo tebak. Gaya hidup, Nah, tadi merupakan salah satu video yang berkaitan dengan peristiwa globalisasi yang terdapat di Indonesia. Nah, anak-anak Ibu tahu apa itu globalisasi? Ada yang tahu tidak? Nah, globalisasi berasal dari kata global atau dunia, sedangkan lisation yaitu proses. Jadi, globalisasi itu dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Kemudian, ternyata globalisasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif pada globalisasi ini yang pertama yaitu globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Kemudian, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Dampak positif selanjutnya yaitu globalisasi ini memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas dan negara serta latar belakang budaya dan berbeda untuk saling mengenai dan memahami perbedaan satu sama lainnya. Kemudian, globalisasi ini memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat yang konsumtif. Contohnya, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagaimana tren yang berkembang. Kemudian, dampak negatif selanjutnya, globalisasi membawa pengaruh bahasa dan kebudayaan lokal.
Nah, dalam hal ini bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Nah, di sini anak-anak ibu ada yang tahu peristiwa globalisasi itu seperti apa sih yang terjadi di negara kita? Salah satunya semakin banyak produk asing yang beredar di Indonesia atau di negara kita. Kemudian jual beli online terus berkembang. Kemudian penduduk kita atau masyarakat di sekitar kita lebih senang membeli produk luar negeri dibandingkan produk lokal sendiri. Padahal produk luar negeri belum tentu bagus kualitasnya daripada produk lokal. Kemudian bagaimana sih cara kita menghadapi peristiwa globalisasi itu, Bu? Nah, salah satunya kita dapat mencintai produk dalam negeri itu sendiri supaya kita bisa menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Kemudian cara selanjutnya seperti apa? Bisa seperti menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai atau norma dan keyakinan agama. Kemudian kita bisa memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai Pancasila tentu akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita dapat memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika kita ingin negara kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi akan menjadi salah satu prioritas utama. Jadi apabila kita tidak memprioritaskan pemulihan ekonomi kita, maka akan semakin banyak konsekuensi yang akan dihadapi. Seperti apa sih konsekuensi tersebut? Salah satunya pengangguran yang semakin membengkak, kemudian meningkatkan harga-harga barang yang lebih tinggi, kemudian pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah. Nah, di sini sekarang ibu mau tahu kenapa di era saat ini kebanyakan orang menggunakan handphone daripada surat untuk berkomunikasi. Nah, ada yang tahu? Tidak? Nah, kenapa? Karena pengaruh dari globalisasi itu sendiri dan teknologi semakin hari semakin canggih dan mudah untuk digunakan, sehingga banyak orang yang berminat menggunakan handphone karena lebih mudah digunakan. Sekarang ibu mau coba anak-anak baca bukunya masing-masing pada halaman 20. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, coba diskusikan bersama anggota kelompoknya, cari tahu kembali apa itu globalisasi, apa itu dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi, kemudian contoh seperti apa globalisasi yang terjadi di negara kita, kemudian bagaimana cara kita menghadapi peristiwa globalisasi tersebut. Ibu beri waktu 15 menit, kerjakan bersama anggota kelompoknya ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, jika sudah selesai, sekarang ibu mau perwakilan dari setiap kelompok membacakan hasil dari diskusinya tadi. Coba kelompok 1 bacakan hasil diskusinya, perwakilan. Siapa? Vira, coba bacakan. Baik, jadi sudah semua kelompok membacakan hasil diskusinya. Sekarang ibu mau memberi waktu untuk kalian menanggapi hasil diskusi dari setiap kelompok. Apabila kalian tidak paham, boleh kalian tanggapi, boleh disanggah. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Kalau tidak ada, dari hasil diskusi teman-teman tadi, apakah ada yang tidak dimengerti? Ada yang tidak paham? Ada? Ya, Vira, apa? Ya, baik. Pertanyaan dari Vira, kenapa budaya lokal kita semakin luntur atau semakin berkurang, Bu? Di sini karena
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal atau budaya kita sendiri. Jadi, kita sebagai masyarakat harus berhati-hati dalam menerima atau meniru kebudayaan baru, sehingga kebudayaan baru tadi tidak mudah terpengaruh oleh kita. Jadi kita harus waspada, harus bisa berhati-hati dalam menerima pengaruh baru atau kehidupan baru yang masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi sudah mengerti ya kenapa budaya lokal semakin hari semakin luntur atau semakin berkurang, karena kurangnya kesadaran masyarakat tadi terhadap budaya lokal kita sendiri. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Coba Rina. Ya? Ya, bagus. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Dia? Baik, silahkan. Bagus sekali. Yunsi, mau menyimpulkan? Coba, apa kesimpulan dari Yunsi? Iya, bagus semua kesimpulannya, bagus. Nah, jadi globalisasi itu dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Kemudian, globalisasi itu memiliki dampak positif, di mana dampak positif tersebut yaitu globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Kemudian, dampak negatifnya yaitu globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi atau kebiasaan dari adat istiadat masyarakat setempat. Kemudian, globalisasi ini memiliki beberapa peristiwa, salah satunya yaitu banyak produk asing yang beredar di Indonesia, kemudian lebih mencintai produk luar negeri dibandingkan produk lokal, kemudian jual beli online terus berkembang. Dan bagaimana cara menghadapi peristiwa globalisasi itu? Salah satunya kita mencintai produk dalam negeri, kemudian memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan lembar kerja siswa. Ibu akan memberikan satu persatu. Nah, tolong kerjakan secara individu. Tidak boleh mencontek. Kemudian, bagi yang sudah selesai bisa langsung kumpulkan kepada Ibu. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Yang sudah selesai bisa kumpulkan ya. Sudah semua mengumpulkan ya? Oke, Ibu akan mengeceknya, Ibu akan periksa. Baik, sudah semua Ibu periksa. Jawabannya bagus semua ya. Nah, di sini karena waktu kita sudah habis, seperti biasa Ibu akan memberikan tugas rumah. Nah, catat ya di buku latihan. Sudah? Baik. Carilah informasi mengenai globalisasi yang ada di sekitarmu dan bagaimana cara kamu menghadapi peristiwa globalisasi tersebut. Sudah? Baiklah, sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.